Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk semuanya, dan tentunya salam sehat dan sejahtera buat teman-teman semua, baik yang ada di kota Semarang ataupun juga yang ada di luar kota. Doa harapan kami teman-teman semua sehat selalu, keluarganya juga sehat, dan pekerjaannya selalu lancar, bisnis HDI-nya juga makin terus terbang tinggi, ya, bonus makin besar dan teman-teman juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesempatannya dan jumpa lagi dengan saya Mulyadi Hartono mewakili LC HDI Semarang. Pada hari ini sesuai dengan jadwal kami diberi kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua khususnya tentang salah satu dari basic skill yang bernama interesting presentation skill, yaitu suatu pengetahuan dasar yang diperlukan agar kita mengerti pentingnya presentasi itu dan bagaimana cara kita untuk melakukan presentasi, persiapannya seperti apa ya, dan bagaimana yang profesional itu. Baik, rekan-rekan semua, ini sudah terlihat ya tentu yang hari ini ada di depan teman-teman semua. Nah, mengapa kita perlu menguasai cara membawakan presentasi? Karena presentasi adalah pekerjaan utama kita di HDI bisnis. Kita mau dapat income besar, tergantung dari omset kita besar atau tidak. Kita mau omsetnya besar, tergantung jaringan kita apakah besar. Kita mau jaringan besar, tergantung dari seberapa sering kita melakukan presentasi atau seberapa sering produktivitas kita, ya. Dan itu semua berdampak kepada hasilnya dan hasilnya tidak lepas dari income yang akan kita terima. Nah, hal apa yang diperlukan saat kita melakukan presentasi? Jelas itu tidak lepas ya dari yang namanya perlu percaya diri, perlu berpikir positif, dan juga perlu memiliki rasa bangga yang sangat tinggi. Percaya diri secara teori kelihatannya mudah, tetapi sebetulnya percaya diri, berpikir positif, kebanggaan itu adalah musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan kalau kita benar-benar ingin melewati, bisa percaya diri, kemudian juga bisa berpikir positif, bisa ada kebanggaan, maka kita perlu bisa melawan rasa minder kita, melawan negatif thinking kita, dan juga melawan rasa tidak bangga kita. Ya, musuh manusia yang terbesar adalah dirinya sendiri. Ya, jadi seperti yang hari ini Bro Ensis lihat di gambar, itu jelas banget ya kalau terlihat di gambar itu. Ya, pria yang model begitu sudah usia tapi pakai kacamatanya kacamata yang green begitu ya. Itu kok bisa ya? Wah, percaya diri banget ya. Nah, yang nenek-nenek coba lihat itu. Ya, nenek-nenek sudah usia ya rambut putih pakai kacamata kayak gitu tapi tetap enjoy happy. Ya, keriput nggak jadi masalah tapi dia menunjukin kebanggaannya. Nah, ya itu contoh-contoh simpel ya teman-teman semua. Nah, apa yang diperlukan saat kita akan memulai presentasi tidak lepas dari dua poin ini juga, yaitu pastikan penampilan kita oke, pastikan juga perlengkapan kita oke. Gitu ya, Linda ya. Oke, penampilan macam apa? Ya, mengapa penampilan ya? Tujuannya untuk memberikan kesan pertama yang baik. Maka penampilan tuh harus rapi, bersih, dan yang terpenting adalah smart, profesional. Ya, jadi penampilan tuh sekarang ini tetap perlu mengikuti tren yang ada, tetapi yang penting adalah rapi dan bersih. Jangan sampai kita berpenampilan yang tidak profesional, antara lain ya mungkin sudah pakai apa, pakai celana pendek, pakai kaos ya, atau mungkin yang wanita menggunakan daster. Nah, ini sudah benar-benar tidak profesional ya. Tapi kalau kita mau pakai style Korea, kita mau pakai style Western, itu bisa juga, nggak apa-apa ya. Kalau style Western lebih arahnya ke arah formal, pakai jas, pakai kemeja, lengan panjang, pakai dasi, ya. Demikian pula yang wanita. Tapi kalau ke arah
Korean style sekarang ini pakai kaos tapi dilapisi dengan blazer atau mungkin jaket itu sudah arahnya ke Korean style dan itu tetap masih memberikan kesan rapi, bersih dan smart profesional ya. Oke, teman-teman Bro and Sis. Oke, Pak Yan, semangat. Nah, ini contohnya ya, menggunakan pakaian yang bergerak, menggunakan lengan panjang, memakai kaos kaki, ya, penampilan wajah juga diperhatikan, perhatikan juga bau mulut dan juga bau badan, rambut dipastikan bersih dan ditata rapi. Ya, ini khusus untuk pria. Bagaimana Pak dengan wanita? Tentu menggunakan pakaian yang profesional dan sopan seperti yang Anda lihat itu di depan dan pastinya juga memakai sepatu. Dan jangan lupa, ini seperti Yuni juga ya, memakai riasan wajah atau make up. Ya, setidaknya ini penting, tetapi tolong tidak terlalu berlebihan. Ya, agar penampilan wajahnya tetap cute, penampilan wajahnya tetap oke ya, good looking. Dan yang penting juga untuk pria ataupun wanita, bau mulut dan bau badan. Pastikan ya untuk teman-teman semua kalau kita sudah ada gigi lubang, aduh, segeralah ke dokter untuk tambal semua lubang itu supaya saat kita berbicara napas kita tuh tidak bau. Kenapa gigi berlubang itu membuat napas itu bau? Karena asam lambung kita yang ada di dalam tubuh kita itu sangat keras dan itu akan membuat aroma yang mengalahkan petai ya, mengalahkan jengkol. Wow, itu membuat orang lari terbirit-birit nanti ya. Dan itu membuat orang akhirnya menunda untuk closing dengan kita karena masalah sepele, yaitu bau badan ataupun bau mulut. Rambut juga perlu ditata rapi ya, bersih, ya artinya ya dipastikanlah rutin ya untuk kita juga potong rambut atau juga memastikan rambut itu juga dikeramasin ya, jangan sampai kita lupa untuk keramas. Oke, baik Bro and Sis. Nah, itu tentang penampilan sekilas bagi teman-teman tadi ya. Pastikanlah semuanya juga berpenampilan baik mulai dari wajah sampai dengan kaki itu oke semua. Nah, berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan sebagai hal pendukung untuk kita itu profesional, yaitu materi presentasi. Ini harus disiapkan. Disiapkan. Kalau kita mau presentasi itu disiapkan dulu ya. Jangan sampai nggak siap akhirnya orang harus menunggu lama kita mempersiapkan materi presentasi. Nah, itu akan mengurangi poin. Formulir pendaftaran ya. Sekarang sudah ada online registration. Tinggal kita mungkin mau menggunakan HP lain untuk online registration juga silakan ya. Kartu nama ini pun juga perlu disiapkan sebagai kartu nama bentuk digital, fisik, pena dan kertas HVS ya ini pun juga setidaknya diperlukan ya untuk kita sama-sama apa untuk sama-sama memberi penjelasan kalau ada orang yang ingin meminta penjelasan dari kita secara tertulis ya. Agenda dan planner ini pun juga diperlukan sebagai bentuk keprofesionalan kita agar kita kalau nanti janji lagi sama orang itu tidak kelupaan ya. Banyak orang lupa itu gara-gara tidak ada catatan ya. Jadi mohon untuk teman-teman profesional itu meminimalkan yang namanya lupa ya. Oke, ini untuk teman-teman semua. Nah, perlengkapan apa saja Pak? Perlengkapan yang lain yang harus disiapkan juga. Contoh seperti portal digital HDI, ya HDI One, HDI Store, HDI Learn, ya, bikin application itu juga disiapkan. Laptop, tablet, ya itu pun juga disiapkan. Bahkan termasuk aplikasi Zoom. Tolong yang hari ini punya rekan, punya downline ya, dia belum punya aplikasi Zoom, ya, setidaknya juga diarahkan ya untuk bisa mendownload aplikasi Zoom tersebut. Kemudian juga beberapa buku untuk membantu kita mengopen mind partner kita, ini pun setidaknya juga diperlukan ya agar kita meyakinkan prospek dan mereka bisa langsung closing ya. Smartphone hal yang mutlak bagi kita semua saat ini, termasuk tas atau organizer yang profesional agar semua
eh, semua perlengkapan masuk dalam satu tas dan tasnya juga terlihat benar-benar bagus dan orang melihat elegan, tidak harus merek Hermes atau merek-merek yang ternama ya, tetapi yang paling penting terkesan bersih, elegan ya. Tidak harus mahal, tapi yang penting terkesan elegan ya, seperti itu. Baik, baik untuk teman-teman bisa juga langsung di screenshot kalau ada yang kurang jelas supaya dari teman-teman juga bisa mempersiapkan semuanya dengan lebih baik ya. Baik, yang lain untuk rekan-rekan semua, kita bicara tentang masalah presentasi ya. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan presentasi? Ya, Bro and Sis, di mana-mana, kalau orang mendengar pidato, itu membuat orang itu tidak bisa bertahan lama mendengarnya, karena pidato itu cenderung cenderung datar. Apalagi kalau orang tersebut hanya membacakan saja. Ya, tetapi kalau pidatonya itu dilakukan, pidatonya itu ada intonasi suaranya, maka orang akan mau mendengar ya. Dan sudah banyak contoh yang hari ini teman-teman juga lihat, ada si A karena penyampaiannya itu datar, maka ya orang juga tidak mau mendengar lama-lama. Tapi kalau ada orang yang pidatonya itu berapi-api, ya semangat sekali, ya terlihat ya matanya menyala-nyala, wah dirinya berkobar-kobar, body language ya itu membuat orang benar-benar gak bertahan lama. Ya, termasuk kalau mendengarkan konser lagu ya kayak Dr. Hendarmin ini wah suka lagunya Bon Jovi. Wow ya itu langsung mendengarnya bisa lama. Mungkin teman-teman Yuni mungkin ingin dengar lagunya apa Taylor Swift, ikut konsernya Taylor Swift. Wow ya. Teman-teman bisa mendengar agak lama. Ya, you know why about that. Ya, mengapa ya teman-teman semua itu melihat itu kok bisa bertahan lama? Karena saat mereka menyampaikan, mereka itu mengakomodir beberapa hal ini. Intonasi suaranya itu dilakukan. Ya. Jadi penyampaiannya itu dilakukan. Mungkin mungkin isinya sama, tetapi beda menyampaikan itu akan membuat orang berbeda menangkap pesan yang disampaikan. Ya, termasuk kecepatan berbicara. Ini pun penting. Orang yang bernyanyi, dia tahu ya mana yang saat lagu itu dialunkan, kalimat itu dialunkan pelan atau dialunkan dengan cepat. Ya, itu juga penting. Ya, kalau orang yang semangat pasti ngomongnya juga ada yang namanya kecepatannya. Ya, antusias itu kelihatan banget Bapak Ibu Bro and Sis. Orang-orang yang hari ini menjadi menjadi ahli apa atau narasumber atau pemateri itu akan terlihat orang yang antusias atau enggak. Orang yang antusias pasti akan didengar lebih lama daripada orang yang tidak ada antusiasnya. Kenapa? Karena antusias itu menular, ya. Antusias itu menular. Termasuk penekanan. Ya, dalam kita menyampaikan presentasi, kalau ada hal yang perlu ditekankan, jangan takut untuk tekan ya. Sehingga orang melihat esensinya dari poin yang kita sampaikan. Contoh, HDI adalah sebuah perusahaan internasional dan hari ini HDI sudah ada di banyak negara. Dan hari ini juga HDI mempunyai banyak sekali legalitas yang sudah dibuktikan tentang perusahaannya, tentang produknya. Ini benar-benar luar biasa. Ada banyak produk makanan kesehatan yang ada di Indonesia, tetapi satu-satunya yang hari ini menjadi makanan kesehatan resmi untuk atlet nasional tiga negara adalah HDI. Wah, ini kalau teman-teman mendengar, itu ada penekanan. Ya, ada banyak produk makanan kesehatan, tetapi satu-satunya yang hari ini menjadi makanan sehat resmi atlet nasional tiga negara adalah HDI. Wow, penekanan terlihat.
Ya, jadi untuk teman-teman pastikan dalam kita menyampaikan ada juga tekanan-tekanannya ya. Penekanan itu menunjukkan arti penting, arti seriusnya dari apa yang kita sampaikan ya, pesan penting ya. Termasuk pemilihan kata-kata ini juga penting ya. Orang-orang yang dikenal profesional dalam menyampaikan kalimat itu pun dia juga nggak asal ngomong, tetapi benar-benar ada yang namanya pujian, ada yang namanya penghargaan, bahkan juga ada yang namanya apa perhatian ya untuk mereka-mereka semua itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya untuk bagaimana kita masing-masing itu melakukan presentasi yang lebih baik lagi. Oke, thank you ya. Ini ada chat. Ya, ya, Dokter Hindarmin ya, It's My Life Bon Jovi. Ya, thank you. Saya juga mendengar ya, Dokter Hindarmin juga ingin menjadi salah satu dari tim ya untuk menyanyi It's My Life. Nanti ya, Dokter Hindarmin kapan-kapan bisa duet dengan Pak Artisis dan Dokter Ivan untuk menyanyi di Incredible It's My Life. Oke, Bro and Sis, SEE ini sesuatu yang mau tidak mau harus kita perhatikan, yaitu S adalah sikap, E adalah etika, E yang ketiga adalah emosi. Ya, sikap, etika, emosi saling terkait dan ini bisa mempermudah kita untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, dan mau nggak mau ini diperlukan saat kita akan melakukan presentasi. Ya, kalau kita sudah dilihat, dipandang, wah sikapnya nggak bagus, kurang ramah, bahkan juga terlihat arogan, itu orang sudah langsung eh, membuat jarak dengan kita. Apalagi lihat etikanya, ya, cara masuk rumah, cara duduk, bahkan maaf kata, terkesan kurang ajar ya Linda. Aduh, itu akan membuat dia juga akan menjaga jarak ya dengan kita. Dan yang ketiga, tentu yang namanya emosi. Emosi ini penting juga ya. Saat kita presentasi, kita ada yang namanya memberi perhatian, memberi pujian ya, bahkan juga memberikan penghargaan. Itu termasuk bentuk kita menjalin emosi dengan dia. Ya, dengan orang itu menerima perhatian, menerima pujian dan juga menerima penghargaan, orang akan lebih welcome dengan kita dan hatinya mau membuka untuk kita, ya. Kalau dia sudah mau membuka diri, mau membuka hati untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan, maka itu akan mudah closingnya. Ya, jangan berpikir closing itu di akhir. Saya tekankan ke teman-teman semua, closing itu di awal. Ya, di awal. Saat orang itu di awal melihat sikap kita, etika kita dengan baik, ya, bahkan juga kita benar-benar bisa memberikan perhatian, pujian dan penghargaan untuk orang itu, maka orang itu akan sudah langsung sebetulnya closing. Ya, kalau orang sudah nggak mau dengerin apa yang kita sampaikan, nah itu akan sulit untuk namanya closing. Oke, nah, Francis, empat perilaku dan sikap yang tadi sudah sempat kita singgung di awal, yang namanya sikap, etika, dan juga emosi itu, antara lain ya cara bertamu ke tempat orang, ya, cara memperhatikan lawan bicara, ya, bahkan juga saat kita presentasi diharapkan tidak menyinggung atau memojokkan lawan bicara. Dan minta tolong ya untuk teman-teman dalam kita presentasi jangan ada yang namanya ya yang namanya apa ya unsur sara ataupun membuli orang ya. Contoh, loh kamu kok sekarang kok lebih gemuk? Nah, ini jangan ya. Loh kamu kok sekarang kok kurus sekali? Wah, ya gara-gara kalimat gemuk dan kurus sudah terbukti ada perceraian, ya.
Kalau teman-teman buka TikTok, ya itu artis siapa tuh ya, Risa atau siapa ya, akhirnya kan juga apa Nina Ricci atau siapa itu ya, akhirnya kan juga cerai cuma gara-gara suaminya sering ngomong-ngomong, kamu kok kurus sekali, begini begitu, ya kan? Nah, ya, jadi tolonglah tidak menyinggung atau memojokkan lawan bicara, ya, apalagi soal agama, soal warna kulit. Aduh, sudahlah, hal-hal seperti itu janganlah dibawa-bawa saat kita melakukan presentasi. Karena itu akan merugikan kita sendiri saat kita melakukan presentasi. Setuju ya, teman-teman semua ya? Oke, siap untuk melakukan, teman-teman semua? Oke, ya itu sensitif banget ya ini Bu Dokter Kristi ya. Dokter Kristi sepakat ya dengan kita bahwa itu adalah sensitif ya. Dan dalam presentasi jelas tetap bersemangat ya, bersemangat ini karena semangat itu menular ya. Tapi kalau saat semangat ya jangan sampai kebablasan. Contoh saat kita menyampaikan presentasi empat mata ataupun mungkin enam mata atau delapan mata karena terlalu semangat sampai matanya tuh seperti mau keluar. Wow, ya itu juga membuat orang nggak nyaman. Bahkan maaf kata saat bicara itu maaf kata ya itu wow ya air liurnya sampai muncrat ya. Wah, itu juga membuat orang akhirnya juga nggak simpatik dengan kita ya. Jadi pastikan untuk teman-teman semangat itu nggak ditunjukin yang harus dengan body language yang berlebihan ya, jangan ya. Bolehlah, tapi teman-teman perlu juga menjaga mengendalikan diri dalam hal semangatnya itu ya. Gitu ya Dokter Hindarmin dan teman-teman semua ya Pak Ian. Walaupun terkesan sabar nih Pak Ian ini juga ya jangan sampai keliru ya dalam presentasi ya Bu Nuni juga begitu ya jangan sampai kebablasan bahasa Surabayanya keluar semua wah tuh ya dan nggak sadar ngomongnya macem-macem waduh sego sak penco apa kabeh keluar semua wah jangan ya hati-hati dalam kita menyampaikan presentasi itu. Oke, baik ya, thank you Dokter Hintermin. Nah, apa saja tips di hari Minggu ini? Nah, sikap dan perilaku dalam online ini juga diperhatikan ya Bro Ensis. Kalau tadi saat jumpa ya, SEE-nya saat jumpa itu penting. Tetapi juga SEE-nya saat kita ini di online juga penting Bro Ensis. Apa saja antara lain ya, ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, antara lain ya, ini diperhatikan juga. Sorry. Oke, ya apa saja Pak di dunia digital ini? Yang pertama ya, kalau kita sudah ngadain online ke teman-teman ya, tolong untuk masuk ke ruangan Zoom itu tepat waktu, nggak bisa ditawar ya. Apalagi kalau Anda sudah mengundang orang, ya jangan sampai undangan itu menunggu kita atau mungkin dia mau masuk, lo kok belum dibuka, akhirnya dia nggak jadi masuk, ya akhirnya Anda yang rugi. Kedua, perhatikan ruangan tempat Zoom. Ya, ini juga diperhatikan kalau dari teman-teman merasa ya belum punya tempat Zoom yang oke, ya minimal bisa pasang virtual background ya. Seperti hari ini saya juga pasang virtual background ya minimal virtual background yang kira-kira bisa menjual. Dan ini pun saya sesuaikan dengan dress code saya ya. Saya memang memasang virtual background yang seperti ini yang tidak formal dan ini hari Minggu ya. Nah, saya pakai casual ya. Seperti habis olahraga gitulah Dokter Hindarmin ya. Ini yang kita sampaikan kepada teman-teman semua. Oke? Yang lain, ya, perhatikan membuka kamera. Nah, ini ya, jangan sampai kita sebagai narasumber, Anda bisa bayangkan kalau saya narasumbernya begini. Saya off cam ya. Kira-kira perasaan dari teman-teman gimana? Kan tentu juga akan membuat orang yang melihat ini sama saja orang ikut Zoom tapi mendengarkan siaran radio ya mendingan nanti dari tim Incredible atau mungkin dari teman-teman atau dari center Semarang buat aja radio cuma dengerin orang ngomong ya kan ya nah tujuan Zoom ini adalah untuk dia
itu bisa mendengarkan dan melihat kita. Makanya perlu yang namanya on cam. Nah, on cam. On cam ini enak, bisa nyapa. Seperti hari ini saya kepingin banget lihat Pak Yan, ya kan? Saya juga kepingin ya lihat bagaimana teman-teman yang lain. Ya, ada Lati Linda, Dokter Hindarmin, ya Bu Nuni, ya kan? Ya. Nah, seringkali kalau sudah off cam, nah repot. Ya, kalau Anda sebagai peserta saya masih bisa maklumi, tapi kalau dari teman-teman nanti sebagai narasumber, tolong harus apa? Harus on cam, ya. Jangan off cam. Karena kalau kita off cam itu kita tidak menghargai, saya ulangi, tidak menghargai orang yang ada di Zoom itu. Ya, jadi harus buka apa? Kamera. Oke, yang lain lagi, Bro Ensis. Penampilan diri, ya. Nah, tolong ya untuk teman-teman. Nah, kalau sudah mengadakan online, tetaplah mandi dulu sebelum online dimulai, ya. Walaupun memang tidak tercium aroma kita, ya tetaplah gosok gigi dulu. Ya, tetaplah berpenampilan yang baik. Kalau memang harus pakai parfum, pakailah parfum. Memang unik, Pak. Siapa yang tahu? Tapi itu akan membawa kesan tersendiri pada diri kita. Ya, bagi teman-teman, kalau sudah mengadakan acara online ya, Dokter Kristi, Dokter Hendarmin, Bu Nuni, Pak Ian, ya, tetaplah berpenampilan seperti Anda akan mengadakan acara onsite. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, benar-benar pastikan. Ya, saya sendiri sebetulnya bisa saja pakai celana pendek. Ya, saat saya akan mengadakan apa namanya online. Ya, tetapi saya tetap menggunakan celana panjang pada saat saya mengadakan online seperti ini. Ya, jadi tadi sepakat ya untuk on cam itu penting. Nah, apalagi Pak yang diperlukan ya 4 perilaku dan sikap ya saat kita juga ice breaking. Ini penting ya. Saat ice breaking jangan lupa berikan perhatian, pujian ya dan juga penghargaan yang tulus ya. Ini penting baik untuk hobi, keluarga, pekerjaan itu kalau kita bertemunya apa personal. Tapi kalau grup berikanlah sapaan yang hangat dan juga mungkin ada perkenalan diri dan mungkin ada games yang diperlukan ya untuk teman-teman untuk supaya acara tersebut itu tidak terkesan tidak terkesan membosankan ya bagi teman-teman yang hari ini jumpa dengan para seniornya kemarin yang di Jakarta jumpa dengan Pak Atisis ya tentu kan juga lihat ya bagaimana Pak Atisis membawakan acara. Ya, kemudian juga mungkin dari teman-teman ya yang melihat Pak Ian membawakan acara juga Pak Ian juga punya banyak game saat akan memulai kegiatan ya. Welcome Dokter Wirya. Lama belum jumpa, akhirnya jumpa lagi. Semoga sehat selalu dan Dokter Wirya juga makin sukses, makin maju ya di klinik tingkat tingkat lanjut ya, Dokter Wirya. Oke, thank you. Oke, Francis, itu beberapa perilaku dan sikap yang harus diperhatikan untuk kita bisa sama-sama lebih oke ya. Nah, yang lain selain intonasi suara, selain tentang apa yang bagaimana cara menyampaikan, bahasa tubuh ini juga merupakan komponen yang penting agar pendengar itu tidak merasa bosan dan lebih mudah menyerap informasi. Bahasa tubuh hal penting saat kita akan menyampaikan sesuatu karena itu juga menunjukkan banyak hal kepada orang yang melihatnya. Posisi tubuh saat kita berdiri atau duduk, ya. Saat kita kalau kita itu nggak percaya diri, pada saat berdiri pun terkesan membungkuk, duduk pun tidak bisa tegak. Tapi kalau kita itu punya rasa percaya diri, saat berdiri, berdiri kita tuh benar-benar berdiri yang tegap. Ya, tapi ya kepala jangan sampai tegap sampai melihat ke atas langit ya jangan ya. Tetap melihat audiens. Mata kita pun berani melihat ya. Duduk pun juga tegap.
Cara jabat tangan, ya, itu pun juga akan memberikan kesan kita itu orang yang percaya diri atau orang yang tidak percaya diri. Gerakan tangan, mimik muka, ini pun memberikan pendapat bagi banyak orang bagaimana diri kita sesungguhnya. Ya, jadi gestur ini akan akan berbicara banyak hal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga body language kita saat kita akan melakukan presentasi. Ya, oke, baik. Termasuk tatapan mata, Bu Rensis. Ya, tatapan mata ini juga penting waktu kita akan melakukan presentasi, waktu kita berpresentasi, mau tidak mau ya, tatapan mata itu diperlukan. Oke. Kalau kita belum berani untuk menatap mata orang yang kita ajak bicara, maka tataplah dahinya, Francis, dahi ya, jidat. Minimal itu akan membantu orang itu melihat kita tetap positif. Beda kalau kita presentasi nggak berani lihat mata, lihatnya ke bawah terus, ya nggak berani melihat audiens, lihatnya ke bawah terus, maka orang akan cenderung negatif dengan diri kita. Kalau orang sudah negatif, dia tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau dia tidak mendengarkan yang kita sampaikan, maka dia tidak mau diajak kerjasama oleh kita karena tidak percaya dengan kita. Ya, jadi bicara tentang partnership, semua tidak lepas dari yang namanya trusting atau kepercayaan. Dan bicara tentang trusting, itu tidak lepas juga dari cara kita menyampaikan informasi, baik materi yang kita siapkan, kemudian juga intonasi atau penyampaian verbal kita, termasuk juga body language kita. Itu saling terkait semuanya, ya. Nah, Francis, dalam melakukan presentasi, ini juga sangat penting, yaitu harus mempunyai penjiwaan. Penjiwaan, ya. Seolah-olah kita sendiri sudah mengalami kejadian tersebut. Ya. Dan dalam presentasi ini penting, yaitu kita ini jangan menggurui, melainkan kita ini hanya sharing atau berbagi. Saya ulangi, dalam presentasi jangan menggurui, melainkan hanya berbagi. Nah, penjiwaan semua itu disampaikan dari hati kita. Apa sebetulnya niat dari kita untuk mengajak dia ngomong? Orang itu bisa merasakan bahwa niat kita tuh tulus, ikhlas, mau bantu dia. Atau niat kita itu mau ngakali orang. Nah, itu semua tidak bisa tidak akan terlihat dan terasa. Ya, jadi untuk Bapak Ibu, Guru Ensis yang ada di tempat ini, mari kita profesional dan kita jaga dengan baik ya bagaimana cara kita melakukan presentasi. Ya, berapa lama Pak ideal kita melakukan presentasi? Untuk HDI sekarang mempunyai standar presentasi maksimal 45 menit. Ya, Pak Ian ya, 45 menit. Company profile itu 2 menit, produk itu 10 menit, open mind itu 10 menit, keunggulan dari HDI 3 menit, marketing plan 10 menit, cerita closing juga 10 menit. Ya, jadi untuk teman-teman itu sangat ideal. Jangan lama-lama, apalagi jangan bangga kalau presentasi itu sampai 5 jam, ya. Itu orang akan jadi bingung, ya. Nanti ini cerita apa aja ini sampai 5 jam, ya. Oke, selamat datang juga untuk Bu Jeki, Bu Turi, Bu Diarti, ya, yang hari ini juga bersama-sama dengan kita di forum ini. Oke. Nah, rekan-rekan, open mind itu seperti apa, ya? Jadi untuk teman-teman, open mind itu kan bahasa Indonesianya membuka pikiran. Sebetulnya di mana-mana sebelum kita tuh masuk ke materi, open mind itu baik untuk menyadarkan orang. Ya, membuka pikiran orang itu tujuannya menyadarkan orang. Ya, macam-macam caranya.
Ya kalau kita hari ini di HDI, kita bisa membahas open mind itu kita menyampaikan bahwa di dunia ini ada beberapa sumber pendapatan yang bisa kita dapatkan. Antara lain sumber pendapatan dari kita sebagai seorang karyawan atau PNS atau karyawan swasta, ya, yang mana kita kerja ikut orang dan kita terima bayaran itu tiap bulan, dan itu pun akan berhenti kalau kita sudah dianggap usia lanjut, maka perusahaan pun akan memasukkan kita ke masa persiapan pensiun. Sumber pendapatan yang lain adalah tentang bagaimana kita menggunakan kemampuan kita atau skill kita untuk mendapatkan penghasilan. Contoh, mungkin dari teman-teman ada yang bisa berenang atau mungkin bisa bahasa asing, ya. Nah, kita bisa membuka, mengiklankan siapa yang mau belajar. Kalau dari teman-teman punya murid, maka otomatis itu akan memberikan penghasilan tersendiri, ya. Nah, kemampuan atau ya skill berenang, skill bahasa asing, skill memasak, ya skill menyanyi, ya itu pun bisa memberikan kita penghasilan tambahan di luar dari jam kerja kita. Tetapi tetap sama pada saat usia lanjut, mau tidak mau kita harus menerima konsekuensinya, yaitu yang memanggil kita, yang mau les dengan kita, itu pasti akan berkurang dibandingkan saat kita masih muda, ya. Nah, jadi untuk teman-teman, itulah kelemahan dari kita ini sebagai seorang karyawan dan juga sebagai seorang eh, yang berpenghasilan sebagai self-employee, ya. Artinya tidak kerja ikut orang tapi menghasilkan dari kemampuan yang kita miliki. Ya, kelemahannya adalah saat usia lanjut pemasukan kita berkurang. Nah, bagaimana Pak dengan sumber pemasukan yang ketiga dan keempat? Sumber pemasukan yang ketiga dan keempat ini lebih keren. Karena di usia lanjut pun bukan semakin kecil pendapatan yang diterima, tetapi bisa semakin besar. Yaitu sumber pendapatan sebagai seorang business owner dan juga sumber pendapatan sebagai seorang investor. Yang paling nyaman tentu adalah sumber pendapatan sebagai investor. Karena tidak berpikir harus membuat sistem, membuat program apa yang harus dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan. Uang sudah bekerja sendiri untuk dirinya, ya. Nah, idealnya sebelum menjadi investor harus bagaimana? Ya, ternyata idealnya sebelum menjadi investor itu adalah kita menjadi dulu yang namanya adalah businessman, ya. Itu jauh lebih oke daripada kita langsung menjadi seorang investor. Kita harus punya bisnis dulu, ya, baru menjadi investor. Kenapa, Pak? Kita perlu mempunyai bisnis dulu. Ya, sebab dengan kita mempunyai bisnis dulu, kita bisa mempunyai pendapatan yang tidak terbatas, ya, pendapatan yang tidak terbatas. Nah, itu open mind ya, Bro Ensis, sekilas. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi seorang bisnismen melalui sebuah usaha yang sangat spesial dan sudah saya selidiki, teliti, perhatikan. Ini perusahaan yang serius menggandeng kita untuk kita bisa punya pendapatan yang tidak terbatas. Apa usaha ini? Namanya adalah HDI. Nah, ini termasuk cara open mind ya, Bro Ensis ya. Salah satunya supaya orang itu bisa langsung berpikir sadar, oh ya benar ya. Ya, kalau orang tuh mendengar kita dan dalam hatinya mengatakan, oh ya benar ya. Oh ini yang saya nggak tahu. Nah itu berarti dia sudah teropen mind. Ya, coba Pak Ian begini ya sama Astrid, teropen mind. Nah ya, oh, teropen mind. Nah gitu ya. Oke, menyampaikan presentasi ya. Jangan takut untuk pinjam KTP, untuk memandu
online registration, ya, dan juga untuk mengarahkan untuk dia ikut pembekalan dasar namanya basic training dan mengajak dia untuk join di HDI, ya. Nah, dengan Bapak Ibu Bro Ensis bisa melakukan ini semua, maka Bro Ensis bisa mempunyai partner baru di HDI. Ya, ini keren. Baik, rekan-rekan semua. Jadi ini hal yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Untuk pembekalan dasar yang lain di HDI kita ada B Product Knowledge, ada juga All About Network Marketing, ada juga Start Your Business, dan juga ada Commission One Plan. Untuk rekan-rekan yang belum mengikuti yang lain, bisa segera juga nanti mengatur waktu ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Nah, yang saya sampaikan ini standar bagi teman-teman yang ingin maju di HDI. Tolong jangan berpuas diri sudah ikut kegiatan online training dari Learning Center Semarang terus sudah merasa ilmuku sudah lengkap semua di HDI. Jangan, ya jangan. Sampai hari ini pun saya pun masih belajar, ya. Saya pun masih belajar dan saya pun mempunyai banyak kekurangan, banyak hal yang belum saya tahu. Kalau hari ini kita sudah merasa tahu semua, berarti kita termasuk golongan orang sok tahu. Dan golongan orang sok tahu ini repot, ya. Ini nggak mau belajar, ya. Maka itu akan menghambat kemajuan kita. Ya, kemarin saya sharing di Palembang, salah satu penghambat adalah orang yang sok tahu. Apalagi orang yang tidak mau tahu. Wah, ini berat lagi. Ya, sudah diarahkan sama Astrid. Ayo ya ikut pembekalan dasar supaya pinter begini begitu. Ya bahasa Jogjanya nggih nggih mboten kepanggih. Nggih Bu Jeki nggih. Jadi iya iya tapi ya enggak ikut. Nah, itu juga ada ya. Jadi untuk itu jangan berkecil hati untuk rekan-rekan. Itu biasa, itu tantangan kita ada di HDI ya. Itu tantangan kita yang ada di HDI. Jadi tetaplah bagi teman-teman tetaplah untuk sabar dan terus melangkah karena dengan kita terus melangkah akan membuat kita tetap maju ya. Oke, welcome untuk Nurul. Ini Nurul Iswayuni atau mungkin Nurul Alifah ya, yang penting Nurul namanya ya. Dan Dokter Made. Oke, welcome semuanya. Oke, baik rekan-rekan. Jadi saya ulangi, saya conclusion ulang ya kepada teman-teman. Hari ini kita punya topik membahas interesting presentation skill. Dan presentasi ya, kemampuan presentasi sangat diperlukan karena pekerjaan kita di HDI itu adalah presentasi. Semakin sering kita presentasi akan semakin mendorong kita untuk sering melakukan follow up ya, follow up. Nah, sering kita melakukan follow up, otomatis kita harus sering mendapatkan tantangan. Kita harus sering mendapatkan tantangan. Tantangan itu antara lain penolakan. Ada yang hanya mau beli produk. Termasuk ada yang mau bergabung. Ya, apapun hasilnya itu harus kita syukuri karena itu adalah memang hasil yang harus kita terima saat kita melakukan presentasi dan follow up. Ya, terlalu semangat ya. Jadi caranya diperhatiin ya saat kita melakukan presentasi, bagaimana penampilan kita, bagaimana perlengkapan kita. Itu siapkanlah sebaik mungkin agar orang itu welcome dengan kita. Dengan dia melihat kita itu profesional, maka orang lebih welcome dengan kita. Oke? Nah, saat kita sudah bertemu dengan orang, baik itu bertemu secara onsite, artinya langsung tatap muka, atau bertemu dengan online, pahamilah yang namanya SEE.
sikap kita harus bagaimana, etika kita bagaimana, emosi kita bagaimana. Dengan kita melakukan yang namanya SEE dengan baik, maka orang akan lebih welcome dengan kita. Orang akan mau closing dengan kita. Apalagi saat kita berjumpa onsite, ya, orang itu melihat, oh kita itu ramah, murah senyum, ringan tangan, eh, mau menyapa, ya, dan saat kita berinteraksi, kita juga memberikan pujian, memberikan perhatian, memberikan penghargaan, ya, itu wow, orang yang ketemu dengan kita itu akan mau bertahan untuk mendengarkan yang kita sampaikan. Itu baru penyampaian verbal gara-gara SEE kita baik. Ya, apalagi kalau ditambah dengan body language teman-teman. Ya, body language-nya ya artinya juga kalau bicara wah ada percaya diri, kalau bicara itu ya tatapan matanya juga berani menatap orang ya, gesturnya, mimik wajahnya juga mendukung ya. Wow, orang akan lebih lagi. Wah, ini Taylor Swift yang tampil ya. Wow, ini Bon Jovi yang tampil. Wah, beda lagi ya. Orang akan makin lebih bertahan lagi ya. Dan orang benar-benar akan punya kesan tersendiri saat jumpa dengan kita. Wow, keren ya. Omongannya wow, keren ya. Tapi kalau presentasi jangan pakai kacamata hitam ya, jangan. Ya, kecuali memang sakit mata ya Pak Ian ya. Seperti hari ini Pak Ian pakai masker karena memang kondisi kurang sehat daripada nulari kita yang di sini ya kan, kan lebih baik Pak Ian pakai masker. Seperti itu. Ya kan? Nah, jadi perhatiin ya penyampaian materi, gestur tubuh kita ya, termasuk saat kita bicara harus ada yang memancar, yang bersinar dari dalam keluar. Ya, ya, bersinar, terpancar keluar. Nah, itu namanya penjiwaan. Ya, jadi untuk teman-teman, memang orang tidak melihat, tetapi orang bisa merasakan. Orang yang menyampaikan dengan penjiwaan, orang yang menyampaikan dengan niat tulus ikhlas ingin kita itu sukses, ingin kita itu maju, dia bisa merasakannya. Ya, nah itulah pentingnya kita melakukan presentasi. Dan itu semua harus dilatih. Sekali lagi untuk teman-teman ya, Nurul, Evi, Bu Wahyu, ya Bu Jeki, Farida, Ria, ya, Bu Nuni, Leni, ya, itu harus melatih. Harus melatih. Kalau kita ingin hasil saat kita melakukan presentasi orang itu bisa respect langsung, itu harus dilatih. Latihanlah yang mempertajam kemampuan kita untuk melakukan presentasi. Begitu Bapak Ibu, Proensis. Ya. Dan hari ini untuk rekan-rekan yang baru, sering-seringlah konsultasi, sering-seringlah juga mendengarkan senior Anda melakukan presentasi, walaupun dari teman-teman mungkin belum punya pengalaman bagaimana si A, si B yang menolak Anda dengan berbagai macam alasan, dengarkan senior Anda presentasi dan buatlah itu sebagai contoh saat teman-teman juga presentasi kepada rekan-rekannya. Ya, itu akan membuat orang akan bisa closing juga dan akan melihat Anda juga menjiwai saat melakukan presentasi. Ya, baik Bapak Ibu, Bro and Sis, seperti biasa ke terakhir ini di HDI saya terbiasa ngomong dan ini berbahaya sekali kalau tidak di stop ya. Ini bisa meluas kemana-mana, maka kelihatannya saya harus memberhentikan apa yang saya sampaikan dulu, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyampaian ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Tetapi bagi teman-teman yang ada di forum ini, tetap saya masih membuka ruang untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman demi
teman-teman semua itu mengalami perkembangan yang makin luar biasa di HDI. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semua, Bu Ensis. Ya, selamat Salam untuk pagi. semua teman-teman. Pagi-pagi Pak Mo, salam untuk teman-teman semua. Makasih, Romo. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mari, mari. Sampai jumpa besok malam. Thank you.